Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Puput Melani. Nah, sebelumnya kita kenalan lagi ya teman-teman. Jadi kenalin, aku Puput Melani dengan NIM 1323062 dari Manajemen Pemasaran Angkatan 2023 UNS. Oke, jadi di sini aku mau membagikan langkah-langkah mengerjakan multidimensional scaling dan prinsipal komponen analisis. Oke, lanjut aja ya teman-teman. Jadi di sini sudah ada hasil kuesionernya ya teman-teman. Jadi yang pertama kita blok aja sampai yang F kita hide ya, kita sembunyikan. Kemudian di sini kita rata-ratakan. Ya teman-teman, kita rata-rata. Kemudian setelah itu kita tinggal tarik aja, kita tarik sampai habis. Oke, kalau udah kita masuk ke membuat sheet yang berbeda. Nah, di sini jadi aku udah isiin ya teman-teman. Jadi di sini dari brand H&M, Dagadu, Uniqlo, Zara, The Executive, 3 Second, Erigo dan sebagainya. Jadi udah aku isiin dari ini. Jadi H&M dan H&M kita isi 0. Kenapa 0? Kenapa 0? Karena ini tuh sejajar ya teman-teman. Jadi H&M dan H&M. Jadi kemiripannya ya mirip gitu ya teman-teman. Nah, kita isi sampai sini. Ini 0, Dagadu dan Dagadu 0, Uniqlo dan Uniqlo 0, Zara dan Zara 0, The Executive dan The Executive 0, 3 Second dan 3 Second 0 dan seterusnya. Kemudian hasil ini saya peroleh dari form responden yang pertama. Dari ini teman-teman. Dari hasil tadi yang kita udah rata-rata, saya masukkan sini semua ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita harus menyiapkan SPSS terlebih dahulu teman-teman. Jadi aku contohin ya cara memasukkannya itu seperti apa. Contoh pemilihan H&M dan Dagadu. Kita cari yang H&M sampai selesai teman-teman. Kita cari yang H&M dan H&M aja yang kita cari. Ya, kita copy ya teman-teman, kita copy. Setelah kita copy, kita masukkan di sini di sheet 2. Nah, di sini kita masukkan dengan cara paste spesial, kemudian values kita off. Saya cantum di sini ya teman-teman. Saya cantum di sini. Paste spesial. Nah, oke, jadi udah aku isi ya teman-teman. Jadi tadi kita copy dan kita masukkan di sini semua. Oke, kemudian kita harus menyiapkan SPSS ya teman-teman yang udah saya bilang tadi. Jadi di SPSS. Oke, jadi di sini ya teman-teman. Di sini kita udah ke SPSS. Kemudian data yang tadi
yang ini kita masukkan ke SPSS. Kita copy dulu, kita masuk ke SPSS. Untuk di SPSS ya teman-teman. Kemudian kita ke variabel view. Nah, di variabel view ini yang ini 01 ini kita ganti dengan range. Kemudian yang ini dengan kemudian yang ini kita dagadu. Kemudian yang ini Uniqlo. Kemudian yang ini Zara. Yang ini eksekutif aja teman ya. Kemudian yang ini 3 second. Kemudian Ergo. Ini Matahari. Kemudian yang ini Ramayana. Dan yang ini juga. Oke. Kemudian selanjutnya kita masuk ke data view, kemudian kita ke analyze, kemudian pilih yang scale ya teman-teman. Kita pilih yang multidimensional yang scale. Oke, kemudian di sini kita masukkan variabel apa aja sih yang kita masukkan ke data variabel. Ke variabel maksud saya yang kita masukkan ke variabel yaitu brand-brandnya teman-teman, nama brandnya seperti H&M, Dagadu, Uniqlo, Zara, Eksekutif, 3 Second, Ergo, Matahari, Ramayana dan juga. Kita masukkan ke sini. Kemudian kita pilih yang model, kita pilih rasio, continue, kita option, kita pilih yang group plot, kita pilih yang group plots ya teman-teman. Kita pilih continue. Oke, setelah kita sudah memilih model dan option, selanjutnya kita klik OK. Oke, jadi di sini udah muncul ya teman-teman hasil yang kita proses di SPSS tadi. Nah, di sini ada formatricnya, itu stresnya 0,23455, kemudian LSG-nya 0,91159. Kemudian di sini ada stimulus, dimension. Kemudian di sini ada deferred stimulus configuration. Nah, di sini menandakan banget ya teman-teman. Contohnya seperti Ergo dan 3 Second ini tuh ditandakan dengan ini. Ini pembeda ya teman-teman. Seperti Zara dan Uniqlo, H&M dan Uniqlo dan Zara ini tuh kemiripannya lumayan mirip teman-teman. Jadi di sebelah sini, kemudian Ramayana dan Matahari itu di sebelah sini, Ergo dan Zara di sini. Jadi dengan adanya garis pembantu ini tuh kita bisa menilai Ergo dan 3 Second lumayan mirip, Dagadu dan Zara lumayan mirip dan
seterusnya. Nah, bulat-bulat itu menandakan kemiripan. Semakin dekat bulat-bulat itu, maka semakin mirip juga. Kemiripannya itu semakin banyak juga, teman-teman. Seperti itu. Oke, jadi selanjutnya, oke teman-teman, jadi selanjutnya kita ke prinsipal komponen analisis ya teman-teman. Lanjut aja ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini udah ada ya Excel dari Principal Component Analysis. Nah, jadi seperti yang tadi ya teman-teman, ini kita hide dulu dari A sampai ke F. Kita hide. Kemudian kita rata-rata seperti yang tadi ya teman-teman. Dan kita tarik. Setelah kita tarik ya teman-teman, kita muncul, kemudian kita buat sheet baru dan kita masukkan seperti yang tadi. Jadi di sini udah aku masukin ya teman-teman. Caranya sama yang tadi, kita masukkan ke sini semua. Oke ya teman-teman, udah dimasukin semua. Karena udah, kita masuk ke SPSS lagi teman-teman untuk mengerjakan prinsipal komponen analisis ini teman-teman. Oke teman-teman, jadi di sini aku udah ada SPSS ya. Kemudian data yang tadi yang udah kita peroleh, kita masukkan ke sini seperti yang tadi ya teman-teman. Oke, jadi di sini udah aku copy paste ya teman-teman. Kemudian kita ke variable view. Nah, di variable view ini kita ganti ya teman-teman. Kita ganti yang pertama yaitu brand. Kemudian di sini kita ganti dengan kualitas produk. Tanpa spasi ya teman-teman, bisa saja. Kemudian di sini harga, kemudian di sini desain trend, kemudian di sini kenyamanan, di sini pelayanan, kemudian di sini lokasi, di sini brand reputation. Oke, selanjutnya kita masuk ke data view lagi teman-teman. Ini kan udah terganti ya. Kemudian kita masuk ke now. Kemudian pilih dimension factor. Kemudian kita klik dimension factor. Nah, sama seperti tadi, kita pilih yang ini di bawah. Yang beri ini kita tidak usah masukkan ke variabel. Pilih, kemudian
kan ini udah kita pilih semua ya teman-teman. Kemudian kita ke deskripsi ini, kita pilih yang koefisien dan ini kita pilih, kita continue, kemudian kita ke bener ya, kita extraction, kita pilih yang squat, kemudian yang score kita pilih yang surface, continue. Nah di sini di bagian extraction-nya kita isi dengan 0,5. Selanjutnya kita klik OK. Kita menunggu hasilnya dulu ya teman-teman. Hasil dari apa yang udah kita proses di SPSS. Nah, di sini udah muncul ya teman-teman. Jadi di sini tuh hasil dari SPSS yang kita olah tadi. Nah, di sini ada berapa? Nah, kemudian di sini ada screenshot. Jadi ada dua faktor ya teman-teman. Ini yang melandai, ini yang naik, gitu teman-teman. Kemudian di komponen metrik ini ada dua faktor. Selanjutnya kita masuk ke SPSS lagi ya teman-teman. Jadi jadi setelah kita masuk ke SPSS lagi, di sini udah adanya teman-teman, udah ada variabel baru di sini, faktor 1 dan faktor 2. Nah kemudian tadi kan ada dua faktor ya di paling bawah ya teman-teman. Nah itu nanti kita gunakan untuk membuat sheet baru atau membuat SPSS baru. Oke, jadi di sini udah ada yang baru ya teman-teman. Jadi ini kemudian yang dua faktornya tadi kan udah muncul ya teman-teman. Kemudian di sini kita isi dengan Oke teman-teman, jadi ini udah aku isi ya. Ini hasilnya ini diperoleh dari sini ya teman-teman. Diperoleh dari sini. Oke, kita lanjut ya. Data variabel. Nah, di sini udah ada variabel baru. Jadi di sini kita gunakan satu. Kemudian kita masuk ke data view. Kemudian kita masuk ke graph. Kemudian kita pilih yang fungsi dialog, kita pilih yang ini, kita pilih yang ini teman-teman. Nah kemudian untuk X, Y parts-nya ini kita masukkan ini, kemudian ini, yang ini satu, juga komponen. Kemudian brand taruh mana? Jadi brand kita taruh di label kasus A ini. Kemudian kita pilih yang teks ini, option ya teman-teman. Kita pilih option.
kemudian kita yang extrude ini, kemudian kita seperti ini kita centang, kemudian kita continue ya teman-teman, kemudian kita klik oke. Jadi di sini kita menunggu dulu ya teman-teman hasilnya. Jadi di sini udah ada hasilnya ya teman-teman ya. Jadi di sini ini sudah ada ininya ya teman-teman, sudah terlihat. Nah, ini nanti biar kita gampang, kita alihkan ke Word atau lainnya yang bisa kita panah-panah seperti itu. Kita copy dulu ya teman-teman. Oke, jadi di sini udah tertampil ya. Ini kita bisa panah-panah ya teman-teman. Dan seterusnya ya teman-teman. Jadi panah-panah ini menandakan seperti yang biru ini brandnya, dan yang hijau itu seperti layanan, lokasi, dan sebagainya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Oke. Jadi mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa aku bagikan ke teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan semoga apa yang saya sampaikan itu bisa dimengerti dan bisa memenuhi tugas, memenuhi nilai ujian tengah semester saya di riset market practice. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video aku berikutnya. Dadah.